Selamat pagi, bersukacita karena Tuhan memberikan kita hari yang baru dan kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Sukacita yang Sesungguhnya. Nah, sebenarnya sukacita itu merupakan satu hal yang umum, ya, bukan hanya anak Tuhan aja yang mengenal itu, tetapi orang di luar Tuhan juga mengenal itu, tetapi tentu sifat maupun kondisinya itu sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara. Orang di luar Tuhan mengenal sukacita itu sifatnya pasif. Artinya pasif itu ya datang sendiri. Ya. Kalau suasananya baik, ya kita ikut menikmati dalam sukacita. Kemudian kalau dia memperoleh sesuatu, jadi arah alirannya itu masuk ke dalam diri kita, ya. Ketika kita menerima sesuatu, ya, ketika kita memperoleh sesuatu. Terus yang berikutnya adalah sifatnya tentu itu memuaskan hasrat atau keinginan kita sendiri. Jadi kalau saya senang seperti ini, saya mendapati kondisinya persis yang saya harapkan, maka datanglah sukacita itu. Nah, karena demikian, maka sifatnya tentu sukacita itu adalah sementara atau berubah-ubah dan tidak kekal. Sementara Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran firman yang kita peroleh bahwa sukacita kita di dalam Tuhan itu sifatnya kekal. Sehingga tentu sangat berbeda dari apa yang orang kenal dengan sukacita bagi orang-orang yang di luar Tuhan. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11 ini menunjukkan bahwa sukacita di dalam Tuhan itu ada polanya. Ya. Firman Tuhan berkata demikian, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya," katanya. "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Jadi ternyata sukacita yang Tuhan mau hadir dalam diri kita itu adalah sikap yang aktif, ya. Sikap di mana kita mengupayakan untuk memenuhi kondisi yang semestinya yang Tuhan mau. Yaitu di sini katakan, jika kita menuruti perintahnya dan kita tinggal di dalam kasihnya. Ya, jadi sukacita kita bersifat kekal, sukacita kita itu benar-benar seperti yang dimaui Tuhan ketika kita bersikap, bertindak, dan melakukan yang seharusnya, bukan pasif, bukan tergantung kepada keadaan, bukan kita menerima sesuatu, tetapi kita melakukan sesuatu. Itulah sukacita, prinsip sukacita di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita memperoleh sukacita sejati itu? Yang pertama, sukacita itu datang ketika kita di dalam pengampunan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tentu merasa sedih, merasa tidak tenang, merasa terintimidasi ketika kita tinggal di luar pengampunan Tuhan. Mazmur 32 1 sampai 2 dari Daud, nyanyian pengajaran, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan dan yang tidak berjiwa nipu." Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih tinggal di dalam dosa atau ada sesuatu dosa
di mana kita belum datang kepada Allah, kita belum bertobat, kita belum mengaku di hadapannya, tentu kondisi itu bukanlah kondisi yang bersukacita. Kita bersukacita manakala kita clear dengan Tuhan. Kita tidak ada masalah dengan Tuhan. Dan pengampunan Tuhan itu hadir di dalam hati kita. Yang kedua, sukacita sejati itu datangnya dalam persekutuan dengan Tuhan. Orang yang tidak pernah memberikan waktunya, dirinya, untuk bersekutu dengan Tuhan, maka sesungguhnya dia tidak pernah menikmati sukacita sejati. Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Orang yang datang kepada Tuhan, dia seolah-olah merujuk kembali kepada kehendak Tuhan. Orang yang tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, pikirannya dibandingkan dengan sesuatu yang di luar Tuhan. Keinginannya diisi dengan keinginan-keinginan di luar Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dalam jiwa kita itu diisi dengan sesuatu di luar Tuhan, maka keinginan kita tentu bukan Tuhan. Kalau sesuatu hati kita, jiwa kita diisi dengan Tuhan, maka kerinduan kita adalah melakukan kehendak Tuhan dan itulah sukacita. Yang berikutnya, sukacita itu hadir ketika kita hidup di dalam pengharapan. Ya. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Justru karena pengharapan itu orang masih mempunyai semangat. Justru di dalam pengharapan itu orang mempunyai track, mempunyai real, mempunyai guidance untuk kita terus maju, terus bergerak, terus melakukan sesuatu agar apa yang diharapkan itu akhirnya benar-benar terjadi. Dan bagaimana pengharapan itu terus hadir yang memberikan motivasi yang baru ketika seseorang digairahkan, disukacitakan oleh pengharapan itu. Ya, coba bayangkan kalau seseorang sudah tidak punya pengharapan, Bapak Ibu Saudara, maka hidupnya akan lemes, disorientasi, dia tidak punya pegangan lagi. Tapi bersukacita, pengharapan kita akan tinggal di dalam kemuliaan dan itu yang memberikan motivasi, semangat, sukacita yang baru senantiasa. Yang terakhir, sukacita itu hadir ketika kita hidup dalam kemurahan. Ya. 2 Korintus 9 ayat 17. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, memang secara akal manusia di luar Tuhan, sesuatu yang mengurangi, sesuatu yang membuat kita mengeluarkan sesuatu, ya, yang memberikan hak kita, itu tentu tidak punya alasan untuk sukacita. Karena milik kita berkurang, karena kita harus mengupayakan sesuatu, hak kita tidak kita terima dengan seharusnya. Nah, bagaimana kemurahan pemberian ya, itu mendatangkan sukacita? Tentu harus diawali dengan paradigma yang benar. Ya, paradigma yang benar didasarkan atas pengenalan akan Tuhan. Melihat kasih-Nya yang luar biasa. Bahkan karena kemurahannya akan kita, dia menjadikan dirinya miskin bagi kita. Wah, itu luar biasa. Itu paradigma Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena dia bersuka cita, karena Bapa disenangkan. Memberi dengan didasari akan pengenalan Tuhan akan menghasilkan sukacita. Jadi platformnya, paradigmanya harus benar.
Pemberian itu mendatangkan sukacita kalau motivasinya benar. Memang orang dunia banyak beraktivitas untuk memberi. Tetapi apakah artinya itu sukacita? Kalau motivasinya tidak benar, kalau tujuannya hanya untuk memuaskan keinginan dirinya, bukan keinginan Allah, maka pemberian pun tidak akan menghadirkan sukacita. Tapi karena kita orang benar, hidup berdasarkan kehendak Allah, tentu kita hidup di dalam kemurahan, karena kita menggunakan pikiran dan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mengawali pagi hari ini bersama-sama secara korporat datang kembali untuk berdoa.